Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di segmen yang kedua, yaitu mengenai pemaparan dari para Forkompimcam. Untuk materi yang pertama adalah wawasan kebangsaan yang akan dibawakan oleh Bapak Usman Setiadi selaku pamong belajar di SKB Aji Barang. Kepada Bapak Usman Setiadi dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali anak-anak sekalian peserta didik paket B dan paket C kelas 7 dan kelas 10 SKB Aji Barang dalam acara masa orientasi lingkungan sekolah yang dilaksanakan oleh SKB Aji Barang pada tahun ini. Oleh panitia, saya diberi tugas untuk menyampaikan materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Tapi untuk perkenalan pertama perlu saya menyampaikan data diri saya. Nama saya adalah Usman Setiadi, kedudukan saya di SKB Aji Barang adalah sebagai pamong belajar yang kebetulan ditugasi untuk mengurus tentang penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan paket B dan paket C. Anak-anak sekalian yang perlu saya pesankan pada kesempatan pertama, di era pandemi COVID-19 ini kita semua dihadapkan pada satu situasi di mana proses pembelajaran tidak dilaksanakan secara tatap muka. Untuk itu pada kesempatan kali ini proses masa orientasi peserta didik baru pun dilakukan secara daring, yang nanti kalian akan bisa melihat pada konten yang disiapkan oleh tim IT dari SKB Aji Barang. Baik, secara singkat perlu saya sampaikan, nanti materinya bisa kamu unduh pada secara daring yang akan diatur oleh panitia pada proses penayangannya. Pengertian wawasan Wiyata Mandala yang perlu kalian pahami, sebagai tempat belajar baru, kalian tentunya harus beradaptasi, menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Maka mendasari itu, kalian perlu paham pertama tentang pengertian wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala kalau dilihat dari suku kata, ada 3 kata penting yang perlu kalian pahami, yaitu yang pertama adalah kata wawasan, kata wiyata, dan kata mandala. Yang punya arti wawasan berarti adalah cara pandang, cara melihat sebuah lingkungan. Kemudian wiyata berarti pendidikan, kemudian mandala berarti adalah sebuah lingkungan yang akan kalian tempati sebagai tempat belajar yang baru. Sehingga secara utuh pengertian wawasan Wiyata Mandala adalah cara pandang terhadap lingkungan belajar yang baru yang akan kamu tempati setelah kalian memasuki sebagai peserta didik dan keluarga besar di SKB Aji Barang. Untuk itu, sebagai lingkungan pembelajaran, SKB Aji Barang mempunyai 4 tanggung jawab yang penting yang perlu kalian pahami. Yang pertama adalah SKB Aji Barang hanya mengemban tugas misi pendidikan. Oleh karena itu, SKB Aji Barang tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar bidang pendidikan. Yang kedua, SKB Aji Barang terus berupaya untuk menjadi satu lembaga yang punya ciri khas di dalam melayani budaya belajar. Kemudian yang ketiga, SKB Aji Barang terus-menerus menggali, mengenal, memahami, menyadari, dan menguasai serta menghayati dan menyampaikan nilai-nilai positif pada peserta didik. Yang keempat adalah SKB Aji Barang menjadi suri toladan bagi masyarakat di sekitarnya, khususnya adalah bagi peserta didik yang berada di lingkungan tempat belajar SKB Aji Barang. Dalam mengenal lingkungan wawasan Wiyata Mandala, ada 5 komponen penting yang perlu kalian pahami.
yaitu bahwa di dalam satu kawasan Wiyata Mandala, khususnya yang ada di SKB Aji Barang, ada 5 komponen yang terlibat di dalamnya. Yang pertama adalah peran kepala SKB Aji Barang atau peran kepala sekolah. Yang kedua adalah peran tenaga pendidik. Yang ketiga peran Sivitas Akademika. Kemudian yang keempat peran peserta didik. Dan kelima adalah peran masyarakat sekitar. Masing-masing komponen itu tentunya mempunyai peran yang secara tugas dan fungsinya akan melakukan aktivitas yang uraian materinya nanti bisa kalian lihat pada poin yang akan bisa kalian baca di dalam tampilan materi yang akan diunggah oleh tim IT nanti. Tapi satu hal yang penting perlu saya cuplik tentang 5 komponen dari wawasan Wiyata Mandala yang perlu saya sampaikan adalah poin kedua dengan poin keempat, yaitu yang poin kedua adalah peranan dari tenaga pendidik, sedangkan yang keempat adalah peranan dari peserta didik. Perlu saya sampaikan bahwa peranan tenaga pendidik atau tutor di dalam proses layanan pembelajaran di lingkungan SKB Aji Barang itu adalah ada 4. Yang pertama adalah menjunjung tinggi martabat dan citranya, baik sikap maupun tingkah lakunya. Yang kedua, menjadi tauladan di masyarakat. Yang ketiga, tenaga pendidik harus mampu memimpin baik di lingkungan SKB maupun di lingkungan mereka berada. Kemudian yang keempat, tenaga pendidik harus bisa digugu dan ditiru. Artinya bisa dipercaya oleh diri sendiri dan warga SKB Aji Barang. Itu peranan dari poin kedua, yaitu pendidik. Dan yang perlu saya sampaikan lebih penting lagi, yaitu dalam proses memasuki lingkungan baru sebagai kawasan Wiyata Mandala di SKB Aji Barang, ada sekitar 10 peranan peserta didik yang harus dipatuhi dan diikuti dalam rangka membangun kebersamaan layanan proses pendidikan di SKB, yaitu yang pertama, peranan peserta didik adalah mematuhi tata tertib yang berlaku di lingkungan SKB Aji Barang. Yang kedua, hormat dan sopan kepada guru dan warga SKB Aji Barang yang lain. Kemudian yang ketiga, hormat dan sopan kepada teman. Yang keempat, belajar dengan tekun. Yang kelima, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh para tenaga pendidik. Kemudian yang berikutnya adalah menjaga nama baik keluarga SKB Aji Barang maupun keluarga yang ada di lingkungan sekitar peserta didik. Kemudian yang berikutnya adalah menjauhi perbuatan tercela, khususnya adalah melanggar penggunaan obat-obat terlarang. Kemudian yang berikutnya adalah menjaga dan memelihara fasilitas belajar yang disediakan. Kemudian menjaga keamanan SKB Aji Barang. Dan yang terakhir adalah memelihara lingkungan yang ada di SKB Aji Barang sebagai kawasan Wiyata Mandala yang perlu dijaga secara bersama-sama. Berikutnya yang perlu penting saya sampaikan bahwa di dalam proses memahami lingkungan Wiyata Mandala sebagai tempat belajar baru bagi kalian adalah adanya slogan 7K yang perlu kalian pahami, dan itu harus menjadikan sebuah budaya yang harus dilestarikan dan dijalankan secara bersama-sama. 7K yang K yang pertama adalah keamanan dan kenyamanan. Yang kedua, kekeluargaan.
yang ketiga kedisiplinan, yang keempat kerindangan, yang kelima kebersihan, dan keenam keindahan, yang ketujuh adalah ketertiban. Dari sekian materi yang nanti kalian bisa baca di dalam materi yang akan diunggah, itu masih ada beberapa poin yang sengaja tidak saya sampaikan dalam bentuk video ini, karena itu bisa dibaca dan bisa dipelajari. Untuk selanjutnya dalam proses memasuki layanan pendidikan di tempat yang baru nanti, kalian harus menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada supaya Anda bisa belajar dengan nyaman, belajar dengan tekun, belajar dengan baik, dan pada intinya adalah bisa memperoleh sesuatu yang bermanfaat baik secara akademis maupun keterampilan untuk membekali diri kalian ke depan. Demikian secara singkat materi yang bisa saya sampaikan, dan untuk selanjutnya nanti kalian bisa membuka pada konten materi yang akan diunggah secara terure, dan akan ada tugas yang diberikan untuk Anda bisa menjawab pertanyaan yang termuat di sana. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi tayangan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Usman Setiadi yang telah memaparkan apa itu arti dari wawasan kebangsaan. Untuk memantapkan kita kembali dan para hadirin sekalian, kita masuk ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Wakapolsek Aji Barang, Bapak Rangga, mengenai kenakalan remaja dan narkotika. Baik, kepada Bapak Rangga, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita ucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya sampai sekarang kami semua dapat diberikan kesehatan sehingga bisa melakukan tugas dan tanggung jawab seperti biasanya. Baik, saya sebelumnya izinkan memperkenalkan diri. Nama Ibda Septian Ranggawati Saputra, Sarjana Terapan Kepolisian. Saya selaku Wakil Kepala Polsek Aji Barang mewakili Bapak Kapolsek untuk memberikan edukasi, penyuluhan maupun pengarahan kepada rekan-rekan sekaligus adik-adik kami di Sanggar Kegiatan Belajar Kecamatan Aji Barang. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Tema pada hari ini mengenai kenakalan remaja. Apa sih kenakalan remaja itu? Kenakalan remaja adalah tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang remaja umur 12 sampai dengan 18 tahun, di mana kegiatan tersebut adalah menyimpang dari norma hukum, norma masyarakat, dan yang lain-lain. Di sini yang pertama akan saya sampaikan beberapa tindakan atau kegiatan kenakalan remaja. Yang pertama ada narkotika. Sudah kita ketahui semuanya, narkotika ini sangat dilarang oleh negara dan sedang kita perangi bersama. Narkotika itu masuk dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Itu juga termasuk pidana. Dan yang kedua ada tindakan atau penyimpangan seks bebas, di mana masuk dalam pasal 281 KUHP. Yang ketiga ada tindakan pelanggaran kejahatan pemerkosaan, masuk dalam pasal 285 KUHP. Kemudian yang keempat ada pornografi, masuk dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Yang kelima ada perkelahian atau penyerbuan, masuk pasal 358 KUHP. Dan yang keenam penganiayaan, pasal 351 KUHP. Di sini penganiayaan remaja ini sangat masif sekali, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah.
Penganiayaan bisa saya bagi menjadi beberapa. Yang pertama, ada penganiayaan ringan, masuk pasal 352 KUHP. Yang kedua, ada penganiayaan berencana, masuk pasal 353 KUHP. Yang keempat, ada perencanaan penganiayaan berat, masuk pasal 354. Yang terakhir, ada perencanaan berat dan berencana, itu masuk pasal 355 KUHP. Di mana sering kita jumpai banyak sekali remaja ini melakukan tindakan seperti ini. Contoh di sekolah, menganiaya temannya sendiri, menganiaya orang lain, baik itu orang sipil maupun keluarga sendiri, ini sering kita jumpai seperti itu. Dan yang ada lagi, tindakan pencurian. Tidak jarang remaja ini mencuri, masuknya pasal 362 KUHP. Dan yang terakhir ada kejahatan melarikan perempuan, masuknya pasal 332 KUHP. Mungkin di sini kita skenario-nya adalah remaja yang tidak diizinkan, tidak direstui oleh orang tuanya dalam menikah, kemudian melarikan sang perempuan itu ke tempat lain untuk istilahnya disembunyikan atau apapun, itu masuk dalam kejahatan pidana. Mungkin beberapa itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tindakan-tindakan contoh dari kenal remaja. Setelah ini akan saya sampaikan mengenai bagaimana sih cara pencegahan, cara preventifnya dalam kenal remaja untuk SKB maupun sekolah-sekolah lainnya di bidang akademik. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sering kita jumpai banyak sekali anak yang di luar pantauan atau perhatian dari orang tua. Orang tua di sini sibuk bekerja, sibuk mencari nafkah sampai melupakan anaknya, dan istilahnya perhatiannya kurang sekali untuk anak. Jadi anak ini mulai bertindak di luar batas. Kemudian yang kedua, perbaikan lingkungan di daerah kampung-kampung atau di daerah kumuh. Itu sering kita jumpai anak-anak di situ bergaul dengan anak-anak yang istilahnya nakal. Nah, orang tua ini tujuannya adalah melakukan pengawasan agar diperbaiki lingkungannya seperti apa, agar anak juga terbawa menjadi emosi yang positif. Yang ketiga, edukatif untuk memperbaiki tingkah laku dan membantu remaja dari kesulitan mereka. Sebagai orang tua maupun guru, kita bisa memberikan edukatif. Apa sih kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh anak? Kita bisa sharing seperti apa agar anak tidak memendam sendiri perasaannya. Yang keempat, menyediakan tempat rekreasi yang sehat. Anak itu juga butuh rekreasi, hiburan. Jangan hanya dicocoli belajar. Nanti anak akan stres. Oleh karena itu, orang tua maupun guru maupun wali murid bisa mengajak anak untuk berrekreasi ke tempat wisata, ke tempat-tempat istilahnya bisa menghibur anak. Kemudian yang kelima, membentuk badan kesejahteraan anak. Itu untuk istilahnya saling berkoordinasi antar anak, saling sharing agar mereka memiliki pergaulan yang sehat di badan kesejahteraan itu. Kemudian yang keenam, membuat badan supervisor atau pengontrol. Bisa aja saya setuju dengan sekolah kegiatan belajar ini, SKB ini, sanggar ini, karena melakukan supervise, kontrol, pengawasan kepada anak-anak. Jadi anak-anak ini istilahnya terkendali, baik itu kehidupannya, edukasinya maupun perilakunya. Yang ketujuh, mendirikan sekolah bagi anak gembel. Kita sering tahu sangat banyak sekali anak gembel di Indonesia ini. Makanya kita mendirikan sekolah, mungkin bisa dibantu oleh pemerintah, bantuan oleh yang lain, bisa atas wakarsa dari diri sendiri, mencari anak-anak gembel itu untuk kita berikan edukasi agar istilahnya mencegah terjadi tindak kenakalan. Kemudian yang terakhir, mendirikan tempat latihan untuk menyalurkan kreativitas bakat-bakat masing-masing anak. Setiap anak itu memiliki masing-masing bakat tersendiri, bakatnya terbentuk sendiri. Oleh karena itu harus diasah apa sih bakatnya tersebut, apa sih kreatifnya itu anak.
Dari situlah bisa menghindari hal-hal negatif dan mengisi waktu luang anak agar sibuk dengan kegiatan positif. Seperti itu. Dan yang saya akan tekankan 3 faktor yang mempengaruhi dari kenakalan remaja. Yang pertama, faktor kecerdasan emosional. Apa sih yang disebut kecerdasan emosional? Kemampuan seseorang untuk menghadapi segala permasalahan, tuntutan, hambatan, dan tantangan, serta kemampuan untuk mengendalikan diri, memahami informasi emosional dengan kecerdasan yang kompleks, yang terdiri dari kemampuan persepsi dan kognitif, di mana ada 5 indikator dari kecerdasan emosional ini. Yang pertama adalah self-awareness, kesadaran diri. Jadi kita harus ditumbuhkan kesadaran diri dari seorang anak. Anak ini harus berbuat apa dan seperti apa di umur seperti itu. Dan yang kedua ada self-management, manajemen diri. Anak ini harus manajemennya sudah ditata dari mulai sekarang. Saya setuju juga dengan adanya sanggar kegiatan belajar bisa meningkatkan self-management anak. Yang ketiga ada motivation. Motivasi anak ini harus ditingkatkan dari sekarang. Cita-citanya apa sih ke depan? Mau jadi apa? Mau berprofesi apa? Mulai ditanamkan dari sekarang. Karena itu sangat penting bagi anak untuk memotivasi dirinya, memacu motivasinya untuk tetap berprestasi. Yang keempat ada empati atau social awareness. Bagaimana sih empati seorang anak kepada rekan-rekan yang lainnya? Itu harus ditanamkan dari sekarang, karena dari empati itulah mereka bisa merasakan bagaimana kehidupan seorang di luar dari anak tersebut. Yang terakhir ada relationship management, manajemen hubungan. Di sini anak juga ditetapkan, dibelajarkan untuk manajemen relation, hubungan manajemen seperti apa agar bisa bersosialisasi dengan baik dan memilih teman yang baik dan bergaul dengan baik. Itu dari kecerdasan emosional. Dan yang kedua ada faktor kecerdasan spiritual. Apa itu yang disebut dengan kecerdasan spiritual? Kecerdasan spiritual yaitu kemampuan seorang yang bersifat spiritual dan kecenderungan untuk kembali kepada agama adalah bersifat kekal untuk menghadapi persoalan, permasalahan, serta menempatkan perilaku, hidup, makna, dan nilai dalam kehidupan. Ada beberapa faktor dari indikator dari kecerdasan spiritual. Yang pertama, indikator kemampuan bersifat fleksibel. Yang kedua, tingkat kesadaran tinggi. Yang keempat, kemampuan mengadaptasi dan memanfaatkan penderitaan. Yang keempat, ada kemampuan menghadapi dan melampaui rasa sakit. Yang kelima, kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan misi. Yang keenam, keengganan untuk menyebabkan kerugian yang tidak perlu. Yang ketujuh, kecenderungan untuk melihat keterkaitan antara berbagai hal atau berpandangan holistik bagi anak. Yang kedelapan, ada kecenderungan nyata untuk bertanya mengapa atau bagaimana jika, untuk mencari jawaban mendasar pimpinan yang penuh pengabdian dan bertanggung jawab. Itu ada indikator dari kecerdasan spiritual. Itu harus ditanamkan semua kepada anak dalam hal agama, itu penting sekali. Yang terakhir, faktor resiliensi. Apa sih faktor resiliensi itu? Resiliensi adalah kemampuan seseorang yang melibatkan berbagai faktor dan strategi dalam bertahan menghadapi peristiwa sulit dan beradaptasi kembali secara positif serta bangkit dari keterpurukan yang kemudian dapat menimbulkan kebahagiaan dan kemandirian. Ada 7 indikator dari resiliensi ini. Yang pertama ada emotional regulation. Bagaimana sih seorang remaja ini mengatur emosinya? Itu sangat penting sekali. Yang kedua ada impulse control. Bagaimana cara mengontrol, istilahnya mengontrol hawa nafsunya dia. Yang ketiga ada optimisme. Seperti apa sih optimis seorang remaja ini harus ditingkatkan dari sekarang. Jika tidak, mereka akan down, akan rendah, akan melemah. Yang keempat ada causal analysis. Yang kelima empati. Yang keenam self efficacy, kecakapan diri. Harus dilatih dari sekarang, karena jika anak remaja itu cakap, maka insya Allah semuanya akan mengikuti, baik itu akademik, keselamatan jasmani maupun psikologi. Yang terakhir ada reaching out, atau istilahnya bergaul dengan semuanya, bertahan untuk istilahnya bagaimana sih keluar dari zona-zona nyaman. Jangan istilahnya remaja hanya ingin zona nyaman terus, harus bisa mencari sesuatu yang baru.
Itu 3 faktor yang bisa mempengaruhi dari kenakalan remaja. Yang pertama ada kecerdasan emosional, kedua spiritual, dan 3 resiliensi atau ketahanan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk rekan-rekan atau adik-adik dari Sanggar Kelompok Belajar Kecamatan Aji Barang. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Siap, baik Bapak Polisi, terima kasih atas ujangannya ya. Jadi kita tahu para hadirin sekalian bahwa kenakalan remaja saat ini sudah semakin meningkat. Kita harus lebih waspada, dan untuk penyebaran dari narkotika dan obat-obat terlarang pun semakin marak ya. Kita wajib untuk membentengi diri kita dan lingkungan kita dari hal-hal yang berbahaya tersebut. Untuk bersiap untuk membentengi semuanya, kita harus melakukan pola hidup sehat di masa pandemi, yang akan disampaikan oleh Bapak Kabul Harsono sebagai Kepala dari Puskesmas 1 Aji Barang. Kepada Bapak Kabul Harsono dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati, peserta didik yang saya cintai. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kesehatan merupakan aspek penting dalam kehidupan bagi seluruh manusia, mulai dari usia dini hingga lansia, termasuk bagi kelompok pendidikan, yaitu kita-kita yang ada di sekolah. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, protokol kesehatan merupakan hal wajib. 1. Memakai masker, 2. Menjaga jarak, 3. Mencuci tangan, 4. Mengurangi mobilitas, dan 5. Menghindari kerumunan. Adalah inti daripada pencegahan COVID-19 dimanapun kita berada, termasuk kita-kita yang berada di sekolah. Patuhi protokol kesehatan. Akhir kalam, bitaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tahukah kamu COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan virus corona jenis baru yang menular sangat cepat, luas, dan menyebabkan kematian? Penyakit ini menular lewat percikan batuk atau bersin dari orang yang terkena COVID-19. Kita bisa tertular jika menghirup percikan tersebut atau menyentuh mata, hidung, mulut dengan tangan yang terkena percikan tersebut. Saat ini, ribuan orang Indonesia sudah tertular COVID-19. Penyakit ini berbahaya bagi kita dan orang-orang yang kita sayangi jika kita tidak menjaga diri dan berhati-hati. Yuk kita cegah dengan memulai dari diri sendiri. Lindungi diri dan orang yang kita sayangi. Ayo cegah penyebaran COVID-19. Pertama, pastikan kamu rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Ratakan sabun ke seluruh permukaan tangan, dari telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, kedua ibu jari, hingga ke ujung kuku. Bilas dan keringkan tangan dengan tisu atau lap sekali pakai. Kapan kita perlu cuci tangan dengan pakai sabun? Sebelum menyentuh mata, hidung, dan mulut, setelah buang air besar atau kecil, sebelum dan setelah menceboki bayi, sebelum dan setelah makan, sebelum menyuapi dan menyusui bayi, setelah bermain, setelah menyentuh binatang, saat kembali dari luar rumah. Kedua, jaga jarak fisik dengan orang lain. Pastikan untuk tidak keluar rumah kecuali untuk urusan darurat seperti belanja bahan makanan, ambil air, atau berobat. Jika harus keluar rumah, hindari naik kendaraan umum yang ramai. Tidak pergi bermain bersama teman, hindari berkumpul lebih dari 10 orang. Dan bila harus berada di tempat umum, jaga jarakmu sekitar 1,5 meter dari orang lain. Ketiga, perhatikan etika batuk dan bersin. Jangan menutup mulut dengan telapak tangan, tapi gunakanlah tisu atau lipatan siku. Setelah itu, segera buang tisu ke tempat sampah tertutup dan cuci tangan dengan sabun. Gunakan masker jika sedang sakit dan berpergian keluar rumah. Lindungi diri dan orang yang kita sayangi. Ayo cegah penyebaran COVID-19. Selain langkah-langkah tersebut, kita juga perlu meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat serta bergizi seimbang. Ketika memasak, gunakan air bersih dan sumber yang terlindungi. Pastikan air dan makanan yang akan kamu makan sudah dimasak sampai matang. Kemudian simpan air dan makanan di tempat yang bersih dan tertutup. Jangan lupa gunakan peralatan makan dan memasak yang bersih ya. Berolahraga secara teratur dan istirahat yang cukup juga akan memperkuat daya tahan tubuhmu. Jika kamu mengalami gejala umum seperti demam, batuk kering, dan sesak napas, segera pergi ke fasilitas kesehatan terdekat atau hubungi 119 extension 9 untuk informasi lebih lanjut tentang COVID-19. Orang lanjut usia atau lansia dan orang-orang dengan masalah kesehatan seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung, atau diabetes kemungkinan mengalami sakit lebih serius bila terkena penyakit ini. Lindungi diri dan orang yang kita sayangi. Ayo cegah penyebaran COVID-19. Bersama kita bisa. Pandemi belum berakhir. Angka pasien COVID-19 yang masih terus bertambah hanya bisa diatasi dengan 6M dan dimulai dari diri sendiri. Yuk, simak lagi 6M senjata paling ampuh untuk melawan COVID-19. Yang pertama, menggunakan masker dengan benar. Meskipun sudah divaksin, kita tetap harus menggunakan masker secara benar. Pemerintah sekarang menganjurkan untuk menggunakan 2 masker sebagai pelindung. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun.
Hanya 20 detik, nggak lama kok. Cuci tangan dengan sabun ya. Boleh menggunakan hand sanitizer apabila sedang tidak memiliki akses untuk mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Eits, jangan mendekat. Jaga jarak setidaknya 2 meter dengan orang lain. Hal ini akan meminimalisir terjadinya transmisi virus. Pastikan jarak aman ya. Yang keempat, menghindari keramaian. Nah, kalau menerapkan jaga jarak, otomatis harus menghindari keramaian. Hindari keramaian seperti mall, pasar, apalagi pesta. Kita nggak mau ada pertukaran droplet kan? Yang kelima, menghindari makan bersama. Wah, ini nih. Kalau makan, pasti copot masker dong. Makan bersama, apalagi saling berhadapan dan bicara, berpotensi untuk terjadinya penularan virus corona. Jadi, makan sendiri-sendiri dulu deh. Yang keenam, mengurangi mobilitas. Kalau nggak penting-penting amat dan nggak darurat, mending di rumah aja selama bisa dilakukan dari rumah. Misalnya WFH atau sekolah online. Dengan di rumah saja, kamu sudah membantu mengurangi transmisi virus. Nah, dengan melakukan 6M ini, kamu sudah membantu para tenaga medis dalam menanggulangi wabah COVID-19. Yuk, jaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan yang ketat ya. Terima kasih Bapak Kabul Harsono, semakin kita mengetahui dan sosialisasi COVID-nya semakin jelas ya. Buat para hadirin sekalian jangan lupa protokol kesehatan dengan 5M, yaitu menggunakan masker, sering-sering mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Semoga pandemi ini akan segera berakhir dengan tuntas. Demikian pemaparan dari Pak Kabul Harsono menutup perjalanan di segmen 2 ini. Terima kasih.